Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini di Senin tanggal 21 September 2020 akan saya ajarkan tentang bagaimana cara membuat proposal PKL ya. Bukan proposal PKL, melainkan laporan praktek kerja lapangan. Saya ulangi lagi karena tadi suaranya hilang, jadi saya ulangi untuk merekam ulang lagi. Karena memang praktek, jadi harus paling tidak jelas di mata kuliah Bahasa Indonesia dan laporan bisnis. Oke, langsung saja saya share screen. Oke, di sini saya buka laporan PKL, praktek kerja lapangan yang berjudul prosedur pengarsipan surat menyurat dan proposal masuk pada seksi kesejahteraan rakyat Kesra, kantor Kecamatan Sulang. Oke, syaratnya yang pertama harus PKL selama beberapa bulan tentunya. Terus kamu PKL-nya di sana itu ngapain aja? Nah, di sana pekerjaannya dari Mbak Desi, Mbak Sania itu, yang Desi itu pengarsipan surat, kalau yang Sania proposal masuk. Jadi judulnya prosedur bla 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 ini. Nah, diingat-ingat cara membuatnya, rata tengah. Fontnya di sini ukurannya 16, Times New Roman, spasinya 1,5 ini, rata tengah, jangan lupa di sini PKL, ya kan, periodenya sampai kapan, dosen pembimbingnya, yang dari kampus siapa, pengujinya siapa, terus lembar pengesahan yang dari tempat sana, tempat PKL, bisa perusahaan, bisa UMKM, bisa desa, bisa kantor kecamatan, itu bisa. Oke, camatnya mengetahui posisi tertinggi dari instansi tersebut, serta pembimbing PKL. Oke, terus selanjutnya kata pengantar. Cara membuat kata pengantar, diingat-ingat di sini spasinya 1 tab, rata kanan kiri, terus di sini rata kanan kiri bold, terus di sini angka 1 ada di 1, terus hurufnya ditabulasi, diingat-ingat ditabulasi. Terus selanjutnya yaitu balik lagi tab 1 ya, terus rembang tanggal berapa. Ingat-ingat ini di sini harus Times New Roman, di sini belum Times New Roman ya, masih Calibri 11. Harusnya Times New Roman, Times New Roman 12. Nah, harusnya itu. Ctrl A, Times New Roman 12. Oke, sudah berubah menjadi Times New Roman. Terus di sini daftar isi. Nah, di sini bold. Di sini urutnya kalau 1 ya 1, kalau 13.1 anaknya 1.3 kan, berarti agak menjorok ke dalam. Urutnya di huruf. Oke, di sini masih salah. Di sini harusnya Times New Roman, masih Calibri ya. Nah, nanti bisa kalian lihat. Di sini harusnya nggak bold. Nah, di sini harusnya nggak bold ya. Harusnya yang bold itu hanya ini. Nah, subbab-subbab. Bab 1, pendahuluan, bab 2, terus mulai dari lembar, kata pengantar, sampai bab 1, terus bab 2, terus bab 3, terus bab 4, daftar pustaka dan lampiran itu yang harusnya bold. Yang lainnya nggak bold harusnya ya. Fontnya harus Times New Roman tentunya. Daftar gambar. Daftar gambar itu yang bold, itu yang gambar. Keterangan gambar. Yang gambar 2.1, 2.2, dan seterusnya. Kalau yang keterangannya nggak bold. Ya, ini udah benar, Times New Roman 12. Ratanya itu harusnya dibuat rata kanan kiri. Ya. Terus di sini di pendahuluan. Pendahuluan itu cara membuatnya itu seperti halnya piramida terbalik. Jadi dari umum ke khusus. Nah, seperti halnya membuat makalah. Dari umumnya itu berarti kamu membahas tentang teorimu apa.
Teorinya apa itu kelihatan di judul ya. Teorinya pakai apa. Yang tadi itu tentang persuratan dan kearsipan. Nah, di sini latar belakangnya membahas tentang kearsipan dan persuratan terlebih dahulu, terus membahas tentang PKL-nya, tempat PKL-nya itu ada di mana, dibimbing siapa, berapa bulan, pekerjaannya di sana ngapain. Terus setelah itu ditunjang penelitian lain, yaitu jurnal-jurnal. Nah, di sini ada 4 jurnal. Kalau PKL 1, 2, 3, 4 dibuat otomatis ya. Dibuat otomatis, caranya pakai referensi yang ada pada Word. Terus di sini yang ditulis itu di dalam abstrak. Ingat-ingat di dalam abstrak, yang tulisannya di dalam abstrak tujuan dari penelitian ini. Nah, itu harus ditulis. Terus di sini akhirnya itu berdasarkan latar belakang dan penelitian terkait, maka penulis mengambil tema. Nah, judulnya ditulis lagi. Oke. Itu untuk cara membuat latar belakang. Ketika kalian ngutip sesuatu, kalian wajib menyertakan kalian ngutip dari mana, tahun berapa. Itu wajib. Ya, ingat-ingat itu wajib. Dan kalian harus punya buktinya. Nggak hanya copy paste aja, tapi harus punya filenya. Filenya kalian harus punya, harus bisa mendownload. Atau di print. Print yang benar itu di print, karena belajar memang harus dibaca sesuai dengan printan. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah itu isinya itu masalah yang utama tadi. Kamu mengangkat tema tentang prosedur pengarsipan. Yang pertama surat menyurat, yang kedua tentang proposal. Itu rumusan masalah yang nanti akan dibahas di bab 3. Rumusan masalah, terus tujuan. Tujuan itu jika rumusan masalah ada 2, tujuannya ada 2. Kalimat tanyanya bagaimana dan tanda tanya itu dihilangkan di tujuan. Bagaimana dijawab mengetahui atau memahami. Terus tanda tanya diganti dengan titik. Terus manfaat PKL, diantaranya bagi mahasiswa, bagi aksi, bagi kantor kecamatan Sulang. Nah, jadi itu ya, ada 3 instansi ya, bagi mahasiswa, bagi kalian sendiri, bagi aksi, sama bagi kantor kecamatan Sulang, tempat dia PKL. Kan ada manfaatnya ketika PKL di sana. Terus selanjutnya itu ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup pembahasan itu kamu PKL di mana, kamu ngapain aja, itu ruang lingkup pembahasan. Jadi hal-hal yang tidak dibahas itu ditulis di sini, di ruang lingkup pembahasan atau batasan masalah. Metodologi itu metode penulisan. Metode penulisannya ini pakai kualitatif. Kualitatif itu apa? Hasil dari dokumentasi, wawancara, studi pustaka itu kualitatif. Nah, di sini pakai metode wawancara sama pengamatan. Kajian pustaka itu ya teori-teori dari buku, dokumentasi itu foto. Sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan itu isi laporan PKL-mu isinya apa aja. Yang pertama pendahuluan, gambaran umum, terus pembahasan, terus penutup. Terus selanjutnya, bab 2, gambaran umum kantor kecamatan. Isinya tentang sejarah. Nah, di sini ada foto, gambar 2.1, gambar 2 itu intinya itu ada di bab 2, 1 itu gambar pertama dari bab 2 ini. Terus harus menyertakan sumber. Sumbernya itu kalau foto ya dokumen pribadi, diakses atau didapat kamu foto tanggal berapa, jam berapa. Harus ditulis. Nah, terus setelah itu sejarah ini di sini. Sejarahnya ini berdasarkan undang-undang. Terus visi misi kantor kecamatan Sulang. Nah, ini sumbernya dari mana, tanggal berapa, visi misi, struktur organisasi juga sama. Dapatnya dari mana, tanggal berapa, harus jelas. Tugas itu harus jelas juga, sumbernya dari mana. Camat, tugas dan wewenang camat itu ngapain, sekretaris camat itu ngapain, dan lain sebagainya. Tugas-tugas yang kerja di sana ya, harus dapat sumber. Dokumennya harus dapat. Nah, ini sumber-sumber semua, ini bersumber semua ya. Fungsinya, kecamatan itu mempunyai fungsi apa? Nah, itu harus jelas. Dapat dari mana? Nah, ini lokasi juga
dapatnya dari Google Map ditulis di sini tanggal berapa, jam berapa. Oke, bab 3 pembahasan praktek kerja lapangan. Pembahasan dari pelaksanaan. Pelaksanaannya di sini 2 bulan, tanggal berapa sampai tanggal berapa, jelas. Prosedur pengarsipan surat itu di sini jawab rumusan masalah yang pertama, prosedur pengarsipan ya. Dapat teorinya, terus kamu jelaskan sesuai dengan pemahaman kamu. Yang Mbok pahami itu apa, Mbok tulis. Terus di sini langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya ditulis. Ngarsip none ku langkah-langkah iku piye. Wah, ini dibuat langkah-langkah prosedurnya. Nah, langkah-langkahnya dibuat. Karya siapa? Karya mahasiswa sendiri yang buat. Nah, di sini selanjutnya itu prosedur pengarsipan proposal. Tadi kan surat. Selanjutnya itu proposal. Langkah-langkahnya gimana? Ditulis. Nah, terus setelah itu bab selanjutnya yaitu temuan PKL. Temuan pada saat kamu PKL itu menemui apa? Kelebihannya di sana apa? Kelemahannya di sana apa? Solusi. Nah, kamu harus paham di sini solusi. Solusi itu kalau bisa itu kamu memberikan rujukan bahwasanya di sana itu perlu kamu. Biar nanti kamu bisa dipekerjakan di sana. Logikanya seperti itu ya solusinya. Karena ini kan laporan PKL. Jadi hasil akhirnya itu paling enggak itu kamu direkrut di tempat PKL itu. Oke. Selanjutnya yaitu penutup. Penutup di sini kesimpulan, kamu hasil dari rumusan masalah tadi ditulis, terus saran. Sarannya itu apa? Nah, daftar pustaka, kamu ngambil buku, jurnal mana ini, terus misalnya foto kegiatan mahasiswa, kegiatannya ditulis, tanggal berapa, terus ini ditulis, absensi juga ditulis. Terus jurnal PKL. Nah, ini bagi yang sudah PKL ataupun magang bisa kamu tulis. Saya hari Senin ngapain, hari Selasa ngapain, Rabu ngapain, Kamis ngapain, Jumat ngapain. Harus ditulis dengan jelas dan detail. Nah, sampai akhir dari kamu PKL atau magang. Jadi itu ya. Intinya harus dapat tempat PKL dulu, harus melaksanakan PKL yang kamu kerjakan di sana selama 2 bulan ngapain, itu yang ditulis menjadi laporan praktek kerja lapangan. Ingat-ingat kalau praktek kerja lapangan itu menceritakan yang kamu PKL ngapain. Jadi misalnya membuat surat, langkah-langkah membuat surat itu seperti apa. Nah, harus kamu foto, harus ada buktinya, harus ada screenshot-nya cara membuat surat seperti apa. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau cara mengarsipkan itu harus jelas juga langkah-langkahnya. Terus misalnya kamu disuruh di sana PKL atau magang itu belajar membuat SAP atau belajar menangani SAP itu langkah-langkahnya SAP seperti apa di screenshot. Tapi harus izin dulu kayak gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa harus jelas dan terukur. Nggak boleh asal membuat laporan PKL. Nah, jadi diingat-ingat spasinya, terus marginnya, itu harus jelas. Nah, di sini bisa dilihat di sini back setup. Nah, ini atasnya 3, kirinya 4, bawahnya 4, kanannya 3. Kayak papernya pakai A4. Jadi itu marginnya. Jangan lupa rata yang itu rata kanan kiri, tengah, terus dikasih nomor, tabnya jangan lupa. Nah, tabnya yang urut 1 ya 1, kalau nanti peranaannya lebih masuk ke dalam. Nah, ini di sini. Fontnya di sini harus 12 ukurannya. Nah, yang boleh itu mana, yang nggak boleh itu yang nggak boleh mana, harus dimasukkan. Oke. Oke. Sekian kuliah dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang baik, saya akhiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.